lebar jalannya berapa Pak tadi? 8 kali 50 meter untuk Dalamnya jalan masuk. 50 kali 5. Kalau lahannya 50 kali 100. Lahan 50 kali 100 Jadi ya. 5.400. 5.400. Mulai dari sini 8-nya itu Pak. sampai 50 ke sana. Sekarang pemiliknya siapa Pak? Nama pemiliknya ini Haji Alam Syah. Jalan Syah. Masyarakat di sini kemarin sudah dijajaki bahwa untuk kepentingan pembangunan factory sharing itu beliau bersedia untuk tanahnya dibeli melalui proses pengadaan tanah ya oleh pemerintah daerah nanti. Statusnya sertifikat. Surat camat nanti berlangsung dia peningkatan surat dari situ. Nah, ini kan sekarang posisinya dianggarkan untuk tahun 2023 ya. Iya. Misalkan pemerintah daerah membuat komitmen dengan pemilik lahan itu Ya. untuk dibuatkan sertifikatnya atas nama daerah tahun ini, memungkinkan nggak? Ini sebenarnya yang mungkin juga bisa menjadi pembahasan. Tapi kan umumnya pemilik, jadi masyarakat ini kan pasti menunggu. Tapi kalau sertifikat Pembayaran kan di depan. otomatis kan ada jual beli dulu. Iya, dia pasti menunggu. Komitmen dulu kan bisa. Komen ya nggak bisa loh, sertifikat kan jual beli dulu. Iya. Nanti dibuka. Jual beli tapi nanti dibayarnya setelah APBD ada gitu. Nah, kalau jual beli dulu ada suratnya ke BPN kan nggak sembarangan juga. Nanti dibuka. Kan sudah ada jual beli, Nah, sah. Tapi pembayarannya nanti ya, APBD cair. jual belinya ada baru diresmikan ya. Tapi kalau mau nggak pemiliknya? itu yang mesti Nah, ditanyakan tadi Pak Daniel. Kalau saya Pak Malik, Pak Edi, dalam artian merencanakan proses pengadaan lahan sampai pematangan, di bulan 1 sampai bulan 3 kita melakukan proses pengadaan lahan. Di bulan 2 ketika APBD itu sudah bisa dipergunakan, itu sudah mulai proses pematangan lahan walaupun pengadaan tanahnya masih berproses. Sehingga ketika di bulan 4 ini lahan ini sudah siap pakai, termasuk anggaran pembuatan parit dan sertifikat kita itu Pak. Udah Punya kita. Udah ada sama batu bara. Iya, udah sedang proses pensertifikatan. Proses. Iya, karena kita mau pakai itu, ya jadi bidang aset ini kan ada prioritas yang mana duluan disertifikatkan. Karena kita mau pakai itu yang duluan dimajukan. Tapi udah maju mas. Sudah masuk ke BPN. Ini Untuk aset ini lokasi dari sentra kira-kira berapa kilometer? 3,5 Pak. 3,5 Iya. kilo. Mungkin dekat lah. Apa pakai itu ya? Tapi BPN mengeluarkan surat keterangan dalam proses, tak bisa itu. Proses sertifikasi. Yang terdekat yang ini Pak ya. Ya ini yang terdekat. Kan kemarin waktu rapat itu deputi kurang berkenan karena terlalu jauh tuh yang Kesman. Berapa sih? 15 kilo ya Pak? Ya harus kita. 15 kilo. Oh, ini lahannya 5.400. Biar besok ada bupati kita omongin Pak. Biar bupati denger gitu. Kalau nggak terpenuhi tahun ini tidak bisa ditetapkan gitu aja. Iya, langsung saklek aja kita sampaikan nanti. Biar selesai kan ya. Biar selesai, iya enggak gitu kan. Jadi kalau kita nggak usah sebulan ya, kalau secara finansial aja, ya, secara produksi ya, kalau secara Sama Pak, lokasi juga. Nanti yang ditanyakan ini kalau bisa kita buat kendala permasalahan satu slide gitu. Lokasi, proses produksi sama uptaker aja. Sama standarisasi kan. Karena kemarin arahan Pak Sesdep nanti studi kelayakan itu bilang layak itu ya dasarnya ini juga gitu. Lokasinya sudah sertifikat belum, clean and clear gitu kan. Terus apa? Amdalnya sudah dianggarkan. Amdal ya Pak? Ada ya? Sudah dianggarkan belum di 2023? Jadi banyak kiri kanannya itu banyak yang terkait. Ini berapa menit nih Wo? Catat deh Wo. Apanya? Dari lokasi tadi ke sentra nih. Katanya 3 kilo.
Jadi memang lokasinya bagus ya. Tapi kalau pasaran sini berapa tadi? 500 ribuan ya? Pak Dana ya? Iya, kurang lebih Pak. 500 ribu, berarti 2,5 miliar. Per meter. 500.000 per meter ya. Wah, lumayan dong. Nyedot APBD itu. Kalau nggak dia tukar guling sama yang punya. Cash one kasih ke orang ini juga. Panjang lagi misalnya. Desa Lubuk Cui. Oh ini jalannya ada perbaikan sedikit. Hmm? Ada sedikit ini. Kenapa? Ini jalannya kemarin ada lubang-lubang. Udah diperbaiki. Iya iya. Tetap di aspal, belum di aspal ya. Masih kasar. Ini dia nih, lucu ini. Iya. Rabunannya. Sentra cabe. Iya. 5 menitan. 5 menit. Berapa kemarin luas sentra ini 40 hektar ya? Iya. Kalau yang persentra ya. Berapa Pak Heri? Itu ada kan 3 bulan 4 bulan yang lalu. Nah ini masanya udah masuk tanam baru dan ini udah 3 bulan. Ini menjelang puncak ini panen raya nih Pak.
dalam kurun waktu 2 sampai 3 minggu lagi ini udah mulai panen raya. Berapa petani ini? Saya nggak ingat pasti kalau Per petani. hari apa nih berapa petani? Karena Kalau luasannya berapa Pak? Kemarin total hamparan di wilayah ini 400 hektar Pak. 400 hektar. Cabai merah semua. Cabai merah, keriting. Air irigasi teknis 400 hektar ya. Iya. UKM berapa? Ya Pak. UKM berapa? Kalau UKM-nya Taninya itu, tani satu. petani jumlah petani itu yang saya nggak ingat pasti. Tapi ada datanya sama kita. Sudah kita himpun dari dinas pertanian. 15 menit. Mana menit tadi? 6 Ya, menit. 3,5 kilo Pak jaraknya dari lokasi tadi. Nah, itu sesuai yang kita bahas kemarin. Kalau dia di pengadaan lahan di situ kita beli, nah ini jaraknya. Kalau dari puskeswan itu mungkin setengah jam. 5 kilo ya. Kemari setengah kilo. 15 kilo lebih. Sekarang harga cabai berapa? Belum Pak, belum jual. 6 sampai 7 menit tadi Pak. Harga pasar, harga pasar. Kalau harga pasar 15. Harga pasar saat ini 15. Kalau besok panen 15. Kalau besok panen. Harga tertinggi yang pernah tercapai berapa? 160.000. 160.000 belum pernah. panen. Tapi 4.000 pun pernah nih Pak. 4.000 juga pernah. Itulah ketika puncak panen puncak seperti ini ngancur ini harga biasa. 15 bisa jual aja udah. 15.000 per kilo. Enak. BEP-nya 10.000. BEP Pak 20. 10 kemarin minta di 20. BEP-nya minta di 20. Kasihan petani Pak, nggak ada untung. Tapi kalau ada nanti bisa diukur. Jadi kita bikin skema ya Bang Lepok. Ya Pak, mari Pak. Ayo Pak silakan. Pak. Kapan panen? Rencananya kapan panen? Udah panen ya? Berapa semalam jual? 15-20 gitu lah ya. Ya, Pak. Makasih Pak. Ini masih merah nih. Pak udah ada yang panen. Udah ada yang panen ternyata. Semua cabai keriting ya. Keriting Pak. Oh kalau puskeswan 20 meter. Panen itu melandai dah. Jumlah kan udah makin habis, makanya barang langka, itulah inflasi. Nah tapi hari ini yang di puncak panen harga rendah, barang kan banyak. Hukum pasar lah berlaku kan. Iya. Biasanya kalau jatuh gitu nggak dipanen, dibiarkan gitu aja. Paling Susah ini susah di Tapi ini masih. artinya susah di sini ya kalau ini cabai ya. Nah jadi Pak, Ada nggak alat untuk supaya nanti pas hari tinggi jual? jadi ada. Jadi namanya teknologi ozonisasi. Kami kan itu yang saya ceritakan, saya Koperasi sudah ada. baru kerjasama dengan IPB. Calon ini. Ternyata Pak Prof Aris itu wakil dekan inovasinya Fakultas Teknologi Pertanian IPB sedang mengembangkan teknologi lanjutan dari ozonisasi. Teknologi lanjutan Pak. Jadi dalam air ya. Apa nama air itu? Enggak, maksud saya nama ininya yang disebutkan Pak. Susah namanya. Jadi dia dicuci di situ Pak. Normal disimpan gitu Pak bisa sampai 3 minggu bahkan sampai 2 bulan tanpa lemari pendingin. tanpa lemari pendingin. Direndam dulu. Dia dicuci aja Pak. Cuman proses itu pada saat di air itu jadi ukuran penguapannya gitu ya Pak. Dia apa memperkecil porinya itu Pak. Nampaknya di situ fokus. Apa sih nama airnya itu? Kami berdua kesana pada hari. Tapi dalam proses ozonisasi. Ozonisasi namanya Pak ya? Ozonisasi. Ozonisasi. Berarti gini, kalau mau dibangun factory sharing itu harus bisa Ozonisasi. menampung hasil panen yang jatuh harganya. Sudah dicoba Pak ozonisasi Pak? Ya, sudah Pak. Koperasi sudah melakukan. Oh koperasi. Koperasi Berkajaya Abadi itu sudah melakukan itu dengan kapasitas penyimpanan 1 ton. 1 ton. Ya. Kapasitas 1 ton. 1 ton itu biasanya habis di serap pasar dalam waktu berapa lama?
1 ton. Jadi kan dia gini Pak, total panen setahun ini kan 15.000 ton batu bara aja. Kita saya nggak bisa menjelaskan detail pasar itu berapa pergeseran per hari, per minggu, per bulan kalau ini. Tapi mungkin nanti dari data petani itu, karena mereka ini kan jual Pak, selain ke pasar lokal, mereka itu sudah ada rekanannya sendiri dari Riau, Jambi. Jadi ini Mereka setiap panen- tanpa koperasi ya, mereka mandiri ya. Iya Pak. Gapotan, biasanya gapotannya, Kelompok ya. kelompok itu udah ada langganan sendiri Pak yang nunggu di Jambi nih hari ini. Jadi panen, entah berapa 10 karung besar dinaikkan ke bus, itu yang jalan lintas, lalu menuju Riau, menuju Jambi. Nah pasar-pasar yang seperti ini yang mau kita garap, Keluar lagi ya. biar barang itu nggak keluar. Yakin bisa. Kami yakin kalau kami nanti itu kan membuat, ini kan gini Pak, ceritanya pola tanam serentak yang jadi masalah. Sehingga kenapa barang ada tinggi, persediaannya banyak, ada ketika satu waktu persediaan rendah. Nah pola tanam serentak ini kan dilakukan menghindari hama, Ya. Iya. ya kan? Nah ini yang sebenarnya harus mau kami siasati Pak. Pola Pemecahan masalah serentak itu relatif akan bisa turun gitu ya. Tapi kalau nggak serentak, hama bisa menyerang. Gilir bisa. Jadi gini Pak, di sini ini mereka ini di tengah-tengah ini tanam padi Pak. Di tengahnya padi. Jadi hamanya padi itu yang memakan hamanya cabai. Oh ya. Ini saya nggak tahu dia tanam. Biasanya di Di tengah, tengah-tengah yang banyak air itu. iya Pak, di tengah-tengah ini ditanam padi biasanya. Bisa Pak. Bisa, tumpang sari. Bisa ya. Jadi hamanya si padi itu yang memakan hama cabai. Akhirnya nggak ditanam. Ini belum. Waktu kita datang sama Pak Malik yang lalu itu ada masih Berarti padinya dipanen nggak? Atau cuma Tidak, untuk menjaga cuma hamanya? aja? menjaga hama. Menjaga hamanya aja. menciptakan pesaing aja dia Pak. Apa Oh, menciptakan iya, predator. Anak makan padi gitu. Memakan hamanya ini cabai. Oh. Jadi diciptakan predator alaminya seperti itu. Nah, Bapak kan tadi mungkin menanya masalah ketersediaan bahan baku untuk terus berproduksi kan si pabrik kita ini. Jadi selain dari sini, kita sama itu tadi kan Karo, Karo, Simalungun. Simalungun. Yang sama Iya. itu. Itu kan pola tanamnya nggak sama Pak. Nah disitulah peluang kita mengambil Proses pasar. itu ada terus. Ada terus. Sekarang begini, para petani ini kan jual kepada pedagang dan pengepul dari berbagai daerah, kan sistemnya cash and carry ya, ada Iya. barang, ada uang. Nah nanti kalau Operasi profit sharing, itu per 20.000 per 1 kilo. Kemarin komitmen kita ya. Iya. Sama Udah siap Pak? Baru. Apanya? Kooperasinya udah siap ya. Kooperasinya siap Pak untuk beroperasi dan akan dibuat manajemen bisnisnya. Ada Jadi di ya bawah. harus terpisah, iya Pak. harus terpisah. Ada manajemen bisnisnya nanti. Nah ini nanti yang bergerak dalam proses bisnisnya itu kan. Kalau modal kan nanti bisa repot. Ini sudah cukup untuk dilakukan penghapusan. Berapa tahun? Ini Pak, 8.000 sekian kan? ini 8.700. 700. Luasnya 8.700. Sampai mana batasnya? Batas pohon pinang tuh Pak ya? Batas pohon pinang. Iya itu. Iya. Ada sertifikatnya ada ya Pak ya? Yang Ya, pagar-pagar Pak? ini. Sertifikat ada. Ini lagi proses maksudnya. Jadi waktu
penyerahan dari asahan itu tak pernah dibuat dulu, tapi ini lagi dibuat di proses di BPN Batubara. Saat ini sertifikatnya atas nama Pemkap Asahan. Asahan. Tapi Tapi dalam ke batubara. waktu dulu pemekaran ini udah satu berita acara serah terima aset. Ada bunyinya di tulisannya. Udah saya kirim waktu itu ke Proses Pemkap itu berapa lama nanti? Sampai betul-betul tertulis atas nama. Batubara. Iya. Nanti saya dorong lagi Pak, kalau memang bulan 11 ini sudah bisa diterbitkan sertifikatnya. Ini kan nggak dipakai kan didorong juga sertifikat itu. Iya Pak. Jadi biasanya gini, nggak prioritas dia gini. Ada yang aset prioritas, itu yang di. Karena setiap tahun itu kan nggak banyak anggaran untuk pensertifikatan itu. Jadi yang prioritas itu dulu yang disertifikasi. Berarti pagar ini ya. Iya pagar ini. Pagar ini. Ada Ini sertifikat tanah tapi 40 masih nih, Pak. atas nama Kabupaten Asahan. Lebar 40. Iya, lebar Kesananya? 40, kesana ini 230. Panjang 230, Lebarnya 40. lebarnya 40. Gedung ini isinya apa, Pak? Ini masih saat ini dipergunakan sama pusat kesehatan hewan. Oh. Jadi kalau nanti mau pakai ini, rencana jalannya di sini nih. Nampaknya dia ngarah ke sudut tembok ini ya. Enggak, kalau kemarin Pak masih berbagi sih kita jalan ke sana. Tapi ini kan penuh nanti Kalau untuk misalkan di pabrik. diskusikan sudah semuanya mungkin hancurkan. Kalau di permennya memang harus rata semua. Iya, kalau Kalau rata kan jalan langsung ke sini aja, Iya, kan bisa. Langsung ini bangunan langsung itu. kemarin waktu kita di rapat di diskusi apa ya, pesan aja berbagi bersama untuk buat jalan. Iya. Jadi ini pagar. Oh, jalan utama di sana berarti. Enggak, Itu ada beli di sana di belakang. jalan. Ini kan roboh nih nanti. Bukan di luar ruangan itu. Dulunya gitu konsepnya berbagi, puskeswan tetap ada, tapi dibuat jalan untuk khusus masuk ke factory sharingnya Di di sebelah jalan sana. situ 6 meter aja. Cuman belakangan waktu saya lapor ke Pak Bupati, beliau bilang, ngapain lagi puskeswan di sana? Biar aja puskeswan kita gabung sama RPH, rumah potong hewan kami. Betul. Jadi ini biar aja untuk semua factory sharing. Gitu. Itulah komitmen beliau. Besok kita dengarkan juga lah itu. Kalau Pernyataan beliau. Pilar-pilar ini Ini di fungsi masih kita nggak paham. terkait dengan puskeswan ini. Iya, masih dengan kaitan puskeswan. Seperti bilang kandang kalau Pintanya kandang. Nah ini dibangun pakai anggaran mana ini? Ini dulu APBD nih Pak. Ini APBD. Iya. Kan kalau APBD juga nggak bisa begitu saja disingkirkan. Penghapusannya ada Pak, ada mekanisme Ada penghapusan mekanisme. aset nanti. Yang kita lakukan, bagaimana mekanisme penghapusan aset yang sudah sekian tahun, apakah 10 atau 15 tahun. Ini berapa tahun? Saya nggak pasti Pak, kalau untuk informasi terkait yang Sejak Pemkap Asahan. Asahan nih Pak. Ini semua peninggalan dari Asahan. Oh, oke. Seluruh bangunan yang berdiri di sini ini dari Iya. Pemkap Asahan.